Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas rumus perhitungan yang ada di Microsoft Excel. Untuk yang pertama, yang akan kita bahas adalah fungsi operator. Fungsi operator di sini ada operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan persentase. Nah, untuk penulisannya diawali dengan sama dengan, lalu masukkan sel atau angkanya, lalu operatornya, lalu masukkan lagi sel yang kedua atau angka yang kedua. Nah, untuk contoh penulisannya di sini sudah ada sama dengan A1 plus A2 atau sama dengan 2 plus 2, atau bisa juga kombinasi sel dengan angka, misalnya sama dengan A1 plus 2. Di bawah ini sudah ada contoh tabel bilangan 6, 8, dan 10. Diminta untuk dijumlahkan dengan bilangan 5. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan formula atau rumusnya sama dengan, kita cukup klik saja selnya dari bilangan 6, yaitu B16, lalu ditambah 5. Karena dimintanya penjumlahan, jadi kita masukkan operator plus, lalu enter, hasilnya 6 tambah 5 sama dengan 11. Nah, untuk bilangan selanjutnya, bilangan 8 dan 10, kita tidak perlu lagi mendeklarasikan rumusnya, tapi cukup kita tarik saja ke bawah seperti ini. Maka untuk bilangan 8 dan 10 akan mengikuti rumus yang tadi kita deklarasikan untuk bilangan 6, ya. Nah, bisa kita lihat di bawahnya sebelumnya. Untuk bilangan 6, dia letaknya ada di B16. Untuk yang bawah, bilangan 8, dia langsung berubah menjadi B17. Dan di bawahnya lagi B18. Jadi, untuk sel, kalau kita tarik, maka dia akan bertambah 1, ya, dari B16, B17, B18. Sementara angka 5 tetap angka 5, tidak bertambah 1. Jadi hanya sel saja yang kalau kita tarik dia bertambah 1, sementara angka tidak. Nah, selanjutnya untuk pengurangan, sama seperti tadi, penjumlahan kita awali dengan sama dengan, lalu B16, lalu dikurang dengan 5. Nah, untuk bilangan 8 dan 10-nya cukup kita tarik saja. Nah, untuk selanjutnya, bilangan operator operasi perkalian, ya, sama dengan B16 dikali 5. Lalu untuk bawahnya kita tarik saja. Selanjutnya pembagian sama dengan B16 dibagi 2. Yang ke bawahnya kita tarik juga. Selanjutnya perpangkatan sama dengan B16 dipangkatkan dengan 3. Lalu kita tarik. Selanjutnya untuk persentase sama dengan B16, lalu simbol persen. Nah, yang bawahnya kita tarik lagi, ya. Nah, cukup untuk fungsi operator. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi statistik. Untuk fungsi statistik di sini ada sum untuk menjumlahkan sekumpulan data, lalu ada max untuk mencari nilai terbesar, lalu ada min untuk mencari nilai terkecil,
Lalu ada count untuk mencari jumlah data yang datanya berupa angka. Lalu ada counta untuk mencari jumlah data juga, tapi datanya berupa karakter. Lalu ada average untuk mencari nilai rata-rata. Lalu ada product untuk mengkalikan sekumpulan data. Ada power untuk mencari hasil bilangan yang dipangkatkan. Lalu ada SQRT untuk mencari akar kuadrat dari suatu bilangan. Lalu ada SUMSQ untuk mempangkat duakan sekumpulan data dan dijumlahkan. Nah, untuk penulisannya sama seperti di pembahasan table di Word, sama dengan sum, buka kurung sel, titik koma sel, tutup kurung, atau sama dengan sum, buka kurung sel, titik 2 sel, tutup kurung. Nah, perbedaannya untuk penggunaan titik koma dan titik 2 sudah dibahas juga. Untuk titik koma, artinya kita menjumlahkan data yang tidak dalam satu baris atau satu kolom. Jadi, untuk titik koma biasanya kita hanya menjumlahkan untuk 2 angka saja atau 2 bilangan. Misalnya A1 titik koma B3 ya. Kalau misalnya titik 2 artinya kita menjumlahkan data yang ada dalam satu baris atau satu kolom. Jadi misalnya A1 sampai A10. Nah, selanjutnya di bawah ada tabel untuk nama, kualitas, jumlah, harga, dan total. Untuk total harga, di sini kita gunakan operasi perkalian ya, karena diminta mencari total harga barang, jumlahnya sekian dan harganya sekian untuk per piece-nya. Sama dengan produk, kita gunakan produk karena kita sedang menggunakan fungsi statistik ya. Jadi kita gunakan produk, bukan operator bintang. Buka kurung, kita select jumlah dan harganya. Nah, untuk yang ke bawahnya cukup kita tarik saja. Nah, selanjutnya untuk total keseluruhan kita gunakan sum. Kita select totalnya. Nah, ini pagar-pagar seperti ini artinya kolomnya kurang lebar ya. Kita lebarkan saja. Nah, selanjutnya untuk jumlah terbesar kita gunakan max. Kita select bagian jumlahnya ya, karena yang diminta jumlah terbesar. Lalu di sini harga terkecil kita gunakan min. Kita select harganya karena yang diminta harga terkecil. Lalu selanjutnya jumlah item barang. Nah, jumlah item barang kita gunakan counta. Yang kita select adalah barangnya. Jumlah item barangnya ada 3, yaitu t-shirt, hoodie, dan kemeja. Selanjutnya yang terakhir rata-rata total kita gunakan average. Kita select untuk totalnya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Oke, sekian untuk fungsi statistik. Sekarang kita masuk ke fungsi logika. Nah, untuk logika if ini digunakan untuk mencari suatu hasil berdasarkan kondisi yang ada. Nah, if dibagi 2, ada if tunggal dan ada if jamak. If tunggal jika kondisinya hanya ada 2. Kalau if jamak jika kondisinya ada lebih dari 2. Nah, untuk penulisannya sama dengan if, buka kurung, masukkan selnya sama dengan kondisinya apa, titik koma, hasil benar, atau hasil dari kondisinya, titik koma, hasil lain dari kondisi yang kedua.
tutup kurung. Nah, di sini sudah ada contoh tabel untuk kode nama dan keterangan. Untuk kolom nama, jika kode S maka nama super, jika kode C maka nama kopi. Nah, di sini kondisinya adalah kode S dan kode C. Untuk hasilnya adalah nama super dan nama kopi. Nah, kita coba gunakan rumusnya untuk mencari nama sama dengan if, buka kurung, masukkan selnya adalah sel kode karena kondisinya yang diminta adalah kondisi dari kode. Sama dengan S karena dia di sini mintanya kondisinya kode S untuk kondisi pertama, maka titik koma hasilnya adalah super namanya. Titik koma hasil lainnya adalah hasil dari kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua apa nih hasilnya? Hasilnya adalah kopi. Nah, untuk yang bawahnya atau baris yang keduanya cukup kita tarik saja. Maka dia akan mengikuti formula atau rumus yang ada di atas dan dia berubah jadi B8 ya selnya, bukan B7 lagi. Oke, selanjutnya untuk kolom keterangan diminta kondisinya jika nama super, maka keterangan ekspor, jika nama kopi, maka keterangan lokal. Kita masukkan rumusnya sama dengan if, buka kurung, untuk selnya kita gunakan sel dari nama karena dia minta kondisinya dari nama, sama dengan untuk kondisi yang pertama dia minta kalau namanya super, maka hasilnya keterangannya adalah ekspor. Titik koma ya, jika bukan, untuk hasil yang keduanya adalah lokal. Lalu kita tarik saja untuk yang baris kedua. Ya, seperti itu untuk if tunggal. Lanjut kita masuk ke if jamak. Nah, untuk if jamak penulisannya hampir sama ya. Bedanya dia itu lebih dari dua kondisi. Jadi di sini kita perlu if lagi untuk kondisi-kondisi yang selanjutnya. Nah, di sini ada contoh tabel untuk kode nama dan barang. Untuk kolom nama, kondisinya jika kode 123 maka nama Ego, jika kode 456 maka nama Ervan, jika kode 789 maka nama Firza. Nah, di sini kita masukkan rumusnya sama dengan if, buka kurung, masukkan selnya sel kode karena mintanya kondisinya dari kode sama dengan 123, maka titik koma hasilnya namanya adalah Ego untuk kondisi pertama. Titik koma kita masuk yang dengan kondisi yang kedua, kita buka if lagi. If, buka kurung, masukkan selnya ya, masih B19 sama dengan 456, maka hasilnya namanya adalah Ervan. Nah, lalu untuk kondisi yang ketiga kita tidak perlu buka if lagi, tapi cukup langsung kita masukkan hasilnya saja, Firza. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk bilangan atau angka tidak perlu diapit dengan petik 2. Karena kalau kita apit dengan petik 2, maka angka tersebut akan berubah menjadi karakter, bukan bilangan lagi. Jadi kalau misalnya di fungsi logika if ada harga atau bilangan, tidak perlu diapit dengan petik 2. Karena
Nanti kalau kita apit dengan petik 2, dia akan menjadi karakter, lalu bilangan dan harga tersebut tidak bisa kita operasikan menggunakan rumus perhitungan. Nah, ini untuk bawahnya kita cukup tarik saja ya. Nah, lanjut untuk barang. Dia di sini kondisinya jika nama Ego maka barang t-shirt, jika nama Ervan maka barang sepatu, jika nama Firza maka barang hoodie. Nah, sama dengan if, buka kurung, masukkan selnya sel nama ya, karena dia minta kondisinya dari nama, sama dengan Ego, maka barangnya t-shirt. Titik koma, if lagi, buka kurung, selnya ya C19, sama dengan Ervan, maka barangnya sepatu. Titik koma, langsung hasilnya saja untuk kondisi yang ketiga, barangnya adalah hoodie. Tutup kurung, tutup kurungnya 2 kali ya, karena kita buka if-nya 2. Nah, sisanya tinggal tarik. Nah, seperti itu untuk if jamak. Oke, logika if sudah ya. Kita sekarang masuk ke fungsi string. Nah, untuk fungsi string di sini dia itu digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari suatu data. Lalu fungsi string di sini terbagi menjadi 5, ada left, right, mid, upper, dan lower. Tapi untuk perumusan nanti kita lebih sering gunakan left, right, dan mid ya. Jadi left itu fungsinya untuk mengambil karakter dimulai dari kiri atau depan, lalu right digunakan untuk mengambil karakter dimulai dari kanan atau belakang, lalu yang mid untuk mengambil karakter dimulai dari tengah. Ya. Nah, kalau upper fungsinya untuk merubah yang tadi teksnya berupa huruf kecil menjadi huruf kapital atau huruf besar. Lalu kalau lower kebalikannya upper, yang tadinya teksnya berupa huruf kapital diubah menjadi huruf kecil, ya. Nah, di sini contoh untuk pengambilan karakter penulisannya. Untuk fungsi string left sama dengan left, buka kurung, masukkan selnya, titik koma, masukkan jumlah karakter yang mau diambil. Ya, jumlah karakternya yang mau diambil berapa nih? Nah, untuk right juga sama dengan right, buka kurung sel, titik koma, masukkan jumlah karakternya. Nah, lalu untuk fungsi string mid ada perbedaannya ya. Sama dengan mid, buka kurung, masukkan sel, titik koma, masukkan start karakter. Jadi di sini kita mau ngambil karakternya ini dari karakter keberapa, titik koma, masukkan jumlah karakter yang mau diambil. Nah, contoh di sini sudah ada tabel ya. Di sini ada kata Surabaya, diminta untuk ambil 4 karakter yang menghasilkan sura. Jadi di sini sama dengan left, buka kurung, selnya, titik koma, 4, karena yang diminta 4 karakter sura. Lalu selanjutnya untuk contoh right, di sini ada kata Semarang, sama dengan right, buka kurung, masukkan selnya, titik koma, 5, karena yang diminta 5 karakter yang menghasilkan arang. Nah, lalu di sini untuk mid ada kata Surakarta yang diminta ambil 5 karakter yang menghasilkan kata rakar. Sama dengan mid, buka kurung, kita masukkan
selnya ya. Lalu untuk rakar R-nya ini ada di karakter ketiga ya. Karakternya dari ketiga R-nya, titik koma, masukkan jumlah karakter yang mau diambil ada 5. R-nya ada di ketiga, rakar, ambil 5 karakter. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk fungsi string di sini ada penggabungan rumus fungsi if dengan string. Nah, untuk penulisannya sebenarnya mirip seperti fungsi logika if ya. Hanya saja untuk bagian selnya kita ganti dengan rumus fungsi string. Jadi sama dengan if, buka kurung, kita bukan masukkan sel, tapi kita masukkan rumus fungsi stringnya. Lalu baru sama dengan kondisinya, titik koma, hasil benar, titik koma, hasil lainnya. Ya. Nah, di sini sudah ada contoh tabel untuk kode tahun, prodi, dan nama. Nah, untuk kolom tahun dimintanya jika 2 digit pertama dari kode 14, maka tahun 2014. Jika 2 digit pertama dari kode 15, maka tahun 2015. Nah, di sini berarti kita gunakan fungsi stringnya yang left ya, karena dimintanya digit pertama. Digit pertama itu ada di sebelah kiri. Sama dengan if, buka kurung, kita masukkan rumus fungsi stringnya ya, left, buka kurung, masukkan selnya, lalu titik koma, berapa digit yang diambilnya. 2 sama dengan kondisinya apa mintanya. Mintanya kalau 2 digit pertama 14. 14, maka tahunnya hasilnya adalah 2014. Titik koma, untuk hasil dari kondisi yang kedua 2015. Tutup kurung, enter. Nah, di sini untuk 14 diapit dengan petik 2 ya, walaupun dia bilangan. Karena kita mengambil datanya menggunakan fungsi string. Jadi fungsi string ini fungsinya untuk mengambil karakter dari suatu data atau sel ya. Makanya 14 di sini kita apit dengan petik 2. Nah, ini yang bawahnya tinggal kita tarik saja. Nah, selanjutnya untuk prodi, jika digit ketiga dan 4 dari kode 15, maka prodi DKV. Jika digit ketiga dan 4 dari kode 19, maka prodi IT. Jadi di sini sama dengan if, buka kurung, kita gunakan mid karena dia mintanya dari digit ketiga. Mid, buka kurung, sel kodenya ya B29, titik koma, start karakternya dari 3 karena dia mintanya dari digit ketiga, lalu yang diambil karakternya ada 2. Sama dengan kondisinya yang pertama, kalau kodenya 15 ya, yang pertama, titik koma, hasilnya DKV. Nah, untuk hasil lainnya titik koma, kondisi yang kedua ya, hasilnya IT, tutup kurung. Nah, ini tinggal tarik juga. Nah, selanjutnya untuk kolom nama ada 3 kondisi, berarti kita gunakan if jamak. Jika 2 digit terakhir dari kode 23, maka nama Alvio. Jika 2 digit terakhir dari kode 43, maka nama Rizky. Jika 2 digit terakhir dari kode 53, maka nama Hanif. Jadi di sini sama dengan if, buka kurung, masukkan fungsi stringnya ya, write, karena dia mintanya digit terakhir, buka kurung lagi,
selnya, titik koma, 2 ya, karena karakternya yang diminta 2 digit terakhir. Sama dengan 23, maka hasilnya namanya Alfio. Nah, untuk kondisi yang kedua, if lagi ya, buka kurung, right, masukkan selnya B29, titik koma 2, sama dengan 43, maka hasilnya namanya Rizky. Nah, kalau bukan keduanya, untuk kondisi yang terakhir cukup hasilnya saja Hanif. Nah, sisanya tinggal kita tarik ya. Jadi untuk if jamak penggabungan fungsi string tetap ya, untuk fungsi stringnya tetap diadakan di if yang kedua, tidak hanya di if 1 tapi di if kedua juga ada fungsi stringnya. Nah, sudah ya, sekian untuk fungsi string. Kita masuk ke fungsi lookup. Nah, di sini lookup ini berfungsi untuk membaca dan mengambil data yang sudah ada dari tabel lain. Nah, lookup dibagi menjadi 2, yaitu ada HLOOKUP dan VLOOKUP. Yang pertama, untuk HLOOKUP, fungsinya untuk membaca dan mengambil data secara horizontal atau mendatar. Jadi, bentuk tabel keduanya, bentuknya itu horizontal datanya, atau ke samping ya. Untuk penulisannya, sama dengan HLOOKUP, buka kurung, masukkan sel acuan, titik koma, kita select table array, lalu tekan F4, titik koma, masukkan nomor indeks, titik koma, false, atau 0 juga bisa ya. Oke, kita coba di sini untuk table 1 dan table 2. Ada kode, nama, dan keterangan. Lalu kita diminta untuk mengambil data nama dan keterangan dari tabel 2. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, masukkan sel acuan. Sel acuannya adalah kode ya, karena di tabel 1 dan tabel 2 dia sama-sama memiliki kode yang sudah ada datanya ya. Jadi tabel 1 dan tabel 2 untuk kode sudah ada datanya, sementara kan yang belum nama dan keterangan. Jadi sel acuannya adalah kode dari tabel 1. Titik koma, masukkan table array, kita select table array-nya. Lalu tekan F4. Nah, sampai muncul ada simbol $. Ya, seperti ini. Titik koma, masukkan nomor indeks. Nah, nomor indeks untuk nama di sini kita lihat dari baris ya. Nama ini ada di baris keberapa? Ada di baris kedua. Titik koma, kita bisa masukkan false supaya hasilnya eksak. Atau bisa juga ganti dengan angka 0. Enter. Kita tarik aja. Nah, untuk yang keterangan, cukup kita ganti saja nomor indeksnya jadi 3. Karena keterangan ada di baris ketiga. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, sel acuannya ya, titik koma, table array, lalu F4, titik koma 3, titik koma, bisa kalian pakai false atau 0 ya. 0 ini sama aja seperti false. Kita tarik aja untuk yang bawah. Nah, untuk penggunaan lookup,
Selain menggunakan select table array lalu tekan F4, ada cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, ini Ibu hapus dulu. Kita select table yang kedua ya, table sumber datanya. Kita select dulu, lalu kita ke name box yang ada di sini. Nah, name box-nya kita ubah namanya. Jadi misalnya tabel 2. Ya. Oke. Nah, untuk penulisannya sama dengan lookup, buka kurung, masukkan sel acuannya, titik koma, kita masukkan name box yang tadi kita ganti dari table 2. Tadi kan kita namainnya table 2, jadi kita tulis table 2, titik koma, lalu kita masukkan nomor indeksnya dari nama, nomor indeksnya 2, titik koma, false, tutup kurung, enter, kita tarik. Nah, oke. Untuk keterangan berarti sama dengan lookup. Masukkan sel acuan, titik koma, name box-nya tadi table 2, titik koma, 3 ya. Lalu titik koma bisa pakai false atau 0 ya. Kita tarik. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk lookup ada 2 cara. Yang pertama bisa gunakan select table array lalu tekan F4, atau bisa juga menggunakan name box. Jadi table 2 atau sumber datanya kita ganti name box-nya. Ya, lalu kita ganti. Namanya bebas, nama name box-nya ya, apa saja bisa. Oke, selanjutnya untuk VLOOKUP. Fungsinya VLOOKUP untuk membaca dan mengambil data secara vertikal atau tegak. Jadi datanya ini bentuknya vertikal atau lurus ke bawah. Nah, di sini tabelnya sama ya seperti sebelumnya, kode nama keterangan, namun tabel 2-nya bentuknya vertikal. Untuk rumusnya sama, penulisannya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, masukkan sel acuannya, kode, titik koma, kita select table array, lalu tekan F4, titik koma, untuk nomor indeksnya nama itu 2. Kalau VLOOKUP kita lihatnya dari kolom ya, nama ini ada di kolom keberapa, titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, untuk yang selanjutnya cukup kita tarik. Nah, untuk keterangan berarti sama ya, hanya bedanya di nomor indeks. Sel acuan, select table array, F4. Oke, tadi ada kesalahan ya. Kita ulang, masukkan lagi sel acuan, titik koma, table array, F4, titik koma lagi, 3 titik koma 0 atau false ya. Kita tarik aja yang bawahnya. Nah, oke, atau tadi bisa juga menggunakan name box ya. Kita ganti name box-nya. Misalnya table 2 juga. Tapi yang tadi kita pakai bahasa Indonesia tabel, yang ini table ya. Jadi jangan buat sama. Nanti kalau buatnya sama, dia ngebacanya datanya dari table 2 yang pertama. Nah, kita coba ulang. VLOOKUP, buka kurung, sel acuan, lalu titik koma, masukkan name box-nya tadi, table 2, titik koma, 2, titik koma, 0, tutup kurung. Nah, ya, jadi mau pakai
name box atau table array bebas ya. Oke, sekian untuk lookup. Ya, sekian untuk juga materi Excel rumus perhitungan. Selanjutnya nanti akan kita bahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Oke. Terima kasih.